ketika berantem nih, mereka tuh saling sindir di status WhatsApp, di sosial media lainnya gitu lah Bu. Nah, dia menghindari konflik gitu kan ya Bu ya? Betul. Terlalu fokus pada rutinitas peran sebagai orang tua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman talenta, balik lagi di podcast Suara Talenta, bicara jujur, tumbuh bersama. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog lagi nih, yaitu Bu Rika. Halo Bu Rika, selamat Halo. datang di podcast Talenta. Selamat datang. Selamat datang. Oke, hari ini kita akan bahas tentang topik hubungan antara suami dan istri. Oke Bu, ini udah mas pertanyaan pertama ya. Fenomena ini tuh sebenarnya udah sering terjadi di media sosial gitu ya. Jadi antara hubungan suami dan istri ketika berantem nih, mereka tuh saling sindir di status WhatsApp, di sosial media lainnya gitu lah Bu. Nah menurut Ibu tuh fenomena ini tuh gimana? Ya, memang ya itu yang banyak kita temui ya belakangan ini. Kenapa? Karena kan memang saat ini kan kita hidup tuh di era digital ya. Betul. Jadi apa-apa itu berhubungannya sama teknologi informasi gitu. Nah, untuk generasi yang sekarang, untuk pasangan dari Gen Z ya gitu terutama, itu memang mereka tumbuh besar tuh dalam kondisi yang memang teknologinya udah maju. Jadi mereka terbiasa untuk mencari informasi sendiri dan pada akhirnya sedikit banyak itu mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Nah, ketemu kendalanya pada saat menikah gitu ya, punya pasangan. Nah, kemudian karena tidak terbiasa untuk berkomunikasi secara langsung gitu ya, jadi ketika ada konflik maka menjadi lebih aman buat mereka itu untuk mengungkapkannya ke dunia maya gitu. Jadi lewat status WhatsApp atau misalnya lewat story gitu ya. Dan kadang-kadang misalnya kalau misalnya uniknya gini, kalau misalnya masang status kadang di-mention nih pasangannya gitu. Padahal setiap hari ketemu gitu. Ya itu fenomenanya yang banyak tuh sekarang gini. Langsung gitu ya Bu ya? Jadi kalau pertanyaannya kenapa nggak ngomong langsung? Nah, disitulah berarti yang kita bisa melihat, oh ada kendala komunikasi nih gitu. Karena kan kalau ketika kita memutuskan untuk menikah gitu ya, maka dalam keseharian itu memang kita sangat mengandalkan kemampuan kita berkomunikasi. Nah, mungkin pada waktu masih pacaran sama ketika masa sudah nikah tuh kan beda gitu ya, karena ketika sudah menikah kita intensitasnya tuh lebih gitu ya. Nah, kemudian ada satu hal yang disadari juga gitu, bahwa pada saat kita sudah menjadi pasangan, itu kalau kita mengungkapkan, misalnya kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan apa adanya, kadang itu kan rentan konflik. Nah, kalau konflik itu kan rasanya apa? Nggak enak kan? Nah, jadi biasanya untuk menghindari konflik itu pada akhirnya ditempuhlah cara komunikasi yang tidak langsung. Lewat apa? Lewat sosmed gitu. Jadi itu yang sering saya temui itu permasalahan pada pasangan muda khususnya ya gitu. Lain lagi kalau pasangan yang generasi baby boomers atau milenial ya, itu beda lagi tuh masalahnya gitu. Jadi gitu. Tapi kan kalau misalkan suami istri nih, tadi kan berantem, tapi caranya itu lewat media sosial. Terus kan itu kurangnya komunikasi, kan dia menghindari konflik gitu kan ya Bu ya. Betul. Tapi sebenarnya dengan mereka saling mention di sosial media itu kan sebenarnya kan akan menjadi konflik juga. Betul. Dan dilihat orang gitu ya Bu ya. Betul. Nah itu tuh gimana nih menurut Ibu? Nah kan sama-sama menghindari konflik kan jadinya tetap ada juga konfliknya. Menurut Ibu gimana nih? Jadi gini Mbak Syifa, yang perlu lagi kita perhatikan, apa sih alasan dibalik seseorang itu nulis status?
Oke. ya. Sebenarnya yang pengen didapatkan tuh apa sih? Dukungan kan. Nah, Iya, tapi betul. sayangnya dukungan, perhatian, kalau kita lakukannya di dunia maya, tentunya kan itu sifatnya sementara, semu Betul. gitu ya. Nah, hanya saja ini sesuatu yang tidak disadari gitu. Jadi ketika orang update status, update apa namanya, curhat gitu ya di medsos intinya. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa sih? Yang dia ternyata belum dapatkan itu dari pasangan, perhatian gitu. Nah, karena dia nggak dapetin itu dari pasangannya, ya kemudian dia carilah ke luar. Lewat apa? Lewat sosmed. Nah, kemudian itu kan nggak menyelesaikan masalah, Bu, malah jadi konflik baru. Betul, itu akan menjadi konflik baru, tetapi sayangnya karena apa namanya, mungkin satu sama lain tidak menyadari apa yang alasan dibalik si status itu, yang mana perhatian itu nggak disadari gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya yang dibahas itu adalah justru bukan masalah intinya, bukan apa namanya, kurangnya perhatian antara pasangan misalnya gitu ya, tetapi Oke. justru yang dibahas misalnya, kok update di sosmed sih itu jadi apa, mama jadi tahu tuh gitu, atau misalnya ih malu-maluin misalnya gitu. Jadi fokusnya tuh jadi bukan pada masalah intinya, itu yang sering jadi masalah, Mbak Syifa. Oke, Bu Rika. Nah, gimana sih cara menyelesaikan masalah yang ada khususnya di dunia Gen Z ini yang sering mention-mentionan di sosial media? Hmm. Ya, memang kan kalau tipikalnya Gen Z itu kan mereka tuh rasa ingin tahunya tinggi ya. Nah, makanya kalau di uh, di klinik talenta sendiri ya, Oke. kami itu kan ada program apa, marital therapy gitu. Oke. Jadi sebetulnya di dalam marital therapy itu kita menumbuhkan kesadaran di antara pasangan satu sama lain, satu untuk mereka mengidentifikasi gitu sebenarnya permasalahannya tuh apa sih gitu. Nah, kalau untuk Gen Z ini, jadi memang modelnya nggak yang kita suapin gitu, tetapi kita dorong mereka untuk mencari tahu lewat apa, lewat diskusi gitu ya, Oh, oke. ataupun misalnya kita pancing mereka dengan pernah baca nggak gitu tentang hal ini misalnya gitu, karena biasanya apalagi zaman sekarang tuh ya sudah sangat akrab sekali dengan AI gitu ya, Betul. jadi apa-apa tuh udah bukan Google lagi yang ditanya gitu kan, AI. tapi AI gitu. Jadi biasanya Betul-betul. kita menumbuhkan kesadarannya itu lewat dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh pasangan itu sendiri. Pertama kita bantu untuk kenalin konfliknya apa, sumbernya dari mana, begitu ya. Lalu kemudian kita bantu mereka atau fasilitasi mereka untuk mengenali apa sih cara yang efektif untuk menyelesaikan versi mereka. Karena sebetulnya yang paling bisa menyelesaikan masalah itu adalah pasangan itu sendiri yang punya masalahnya gitu ya. Jadi kita sebagai terapis ya, kita sebagai psikolog, kita menjadi fasilitator gitu. Jadi membantu mereka untuk menemukan cara yang efektif versinya mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan mereka melakukan kolaborasi sebagai pasangan, mereka mendiskusikan, mencari jalan keluar bersama. Sebetulnya hal positif lain yang bisa mereka dapatkan itu adalah emosinya kembali terhubung satu sama lain. Karena apa? Karena emosi yang terhubung itu kan menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi pasangan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya akan menumbuhkan rasa cukup gitu, cukup dengan pasangan kita, sehingga nggak perlu lagi untuk mencari keluar. Karena apa? Karena apa yang dibutuhkan itu sudah bisa kita dapatkan dari pasangan kita begitu. Jadi prosesnya tuh kalau di dalam marital therapy, kita memfasilitasi pasangan untuk bisa menemukan itu gitu, sehingga pada ujungnya ya mereka menyadari bahwa
penting bagi mereka untuk menjaga pernikahan ini gitu. Jadi ya memang perlu ditumbuhkan kesadaran diri dari masing-masing uh, individu ya. Oke, Bu Rika, kalau misalkan ada suatu kasus nih misalnya antara suami dan istri, nah terus datang ke psikolog nih, terus yang si istri cerita itu versi istrinya, terus yang suaminya cerita versi suaminya, terus mereka saling gak mau ngalah, nah itu gimana tuh Bu Rika? Ya, itulah serunya kalau kita menangani couples terapi ya atau terapi pasangan gitu. Jadi biasanya di awal saya akan jelasin dulu rules-nya tuh gimana gitu. Yang pasti adalah kalau sesinya itu suami istrinya datang bareng gitu ya, maka saya akan jelaskan aturan di awal bahwa di dalam sesi ini kita wajib untuk mendengarkan siapa yang sedang mendapat giliran untuk berbicara. Semua orang akan dapat giliran berbicara, tetapi waktunya bergantian, gitu. Ini kalau untuk pasangan yang memang kadar konfliknya ini masih bisa kita kategorikan ringan lah ya, gitu. Tapi kalau menengah cenderung berat, jadi kalau di Talenta sendiri kita biasanya ada sesi misalnya istrinya dulu sendiri, nanti suaminya dulu sendiri, lalu nanti di sesi berikutnya akan kita dudukkan bersama begitu. Jadi kita berikan kesempatan dulu untuk masing-masing individu itu mengeluarkan versinya dia gitu ya. Nah, nanti kan pada saat duduk bareng kita sebagai terapis bisa melihat dinamikanya gitu, dan di situ kita bisa melakukan intervensinya di situ. Tadi kan ada pasangan suami istri yang ribut ya. Terus kan Bu Rika langsung mention ke marital therapy untuk datang ke profesional gitu ya. Nah, bisa nggak sih Bu Rika ada tipsnya nggak kalau misalkan pasangan suami istri ini tuh bisa nyelesain dulu nih antara merekanya dulu. Terus dan kapan mereka harus datang ke bantuan profesional? Oke, pertanyaan yang menarik Mas Syifa. Jadi sebetulnya memang sebelum kita mencari bantuan profesional, memang baiknya itu adalah kita coba selesaikan dulu sebagai pasangan, begitu ya. Karena permasalahan ini adalah permasalahan pasangan, ya. Jadi bisa dimulai dengan mengkomunikasikan dulu. Apa sih yang dirasakan? Apa sih yang menjadi masalahnya? Jadi duduk bareng, misalnya nih si istri merasa bahwa udah nggak kuat nih untuk nahan gitu ya, minta waktu sama suaminya gitu kan. Misalnya yang aku minta waktu dong untuk kita ngobrol, tapi aku nggak mau di rumah gitu misalnya. Jadi misalnya cari tempat di luar gitu. Kenapa? Karena bisa jadi triggernya tuh ada di rumah begitu. Jadi itulah kenapa kalau sudah menikah bukan berarti juga tidak meluangkan waktu sebagai pasangan gitu. Kadang-kala gini Mbak Syifa, ketika sudah menikah kemudian punya anak ya, jadi pasangan itu terlalu fokus pada rutinitas peran sebagai orang tua, sehingga mereka lupa untuk menjaga kualitas hubungan mereka sebagai pasangan gitu. Padahal tetap perlu ya, entah itu misalnya sebulan sekali gitu ya jalan berdua, atau mereka bisa mengambil sela-sela waktu, misalnya habis nganter anak kemudian mereka spending time gitu ya, 1-2 jam aja gitu, ngopi bareng dan ngobrol seputar berdua, bukan ngobrol tentang anak ya. Gitu. Jadi jadi coba untuk bicara berdua dulu, bicara, kalau istilah umumnya tuh bicara dari hati ke hati gitu ya. Tapi kalau ternyata misalnya udah nyoba itu buntu, terus nyoba bicara berdua malah jadi emosi gitu ya, malah jadi tidak terkontrol gitu ya. Nah berarti kan memang butuh bantuan orang lain, butuh bantuan ada yang menengahi secara objektif gitu ya. Jadi keuntungannya kalau datang ke profesional itu adalah
si profesional ini tidak punya intensi apa-apa kan, gitu. Sehingga akan menjadi lebih netral dan pasangan pun akan bisa lebih menerima gitu ya, kalau sekiranya ada masukan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Rika. Ada nggak tips dari Bu Rika untuk pasangan muda yang mau menikah nih, sama untuk pasangan muda yang baru menikah? Oke. Untuk yang mau menikah gitu ya. Kalau tips dari saya, yang pertama, kenali dulu diri sendiri ya. Kenali dulu apa alasan utama yang mendasari kita untuk mengambil keputusan, oke, aku mau nikah sama orang ini. Gitu ya. Jadi kenali dulu diri sendiri, apa kebutuhan kita dan apa yang mau kita cari dari pernikahan itu sendiri, gitu ya. Dan kemudian jangan salah, ini tuh perlu untuk diomongin sebelum nikah, gitu ya. Jadi karena nggak ada pernikahan yang mulus-mulus aja ya. Akan ada kemungkinan permasalahan yang muncul di perjalanan. Nah, jadi kita sepakati dengan calon kita, nanti kalau ada masalah, apa yang kita lakukan bersama. Oke, untuk pasangan yang sudah menikah, tips dari saya itu adalah jangan lupa pacaran lagi deh sama pasangan kita, gitu ya. Balikin, kita perlu loh untuk mengembalikan lagi romansa sebelum waktu nikah dulu, gitu ya. Perlu loh untuk munculin lagi deg-degan kalau ketemu pasangan, gitu ya. Karena kadang kalau udah jadi rutinitas ya, itu menjadi hal yang biasa gitu. Nah, justru kita tuh harus yang menjaga biar percikan itu tetap ada, gitu ya. Jadi buat pasangan yang sudah menikah ya, romansanya tetap dijaga ya. Terus kemudian kalau ada masalah gitu ya, bicarakan bareng-bareng gitu ya, bicarakan bersama sebagai pasangan ya. Jangan selalu mengaitkannya dengan dengan diri pribadi ya. Don't take it personally everything gitu ya, karena nggak semua hal itu selalu menyangkut tentang diri kita ya. Bisa jadi ternyata permasalahannya ini ternyata di luar diri kita loh, gitu. Jadi itu yang perlu untuk dijaga sebagai pasangan. Jalani rutinitas ibadah bareng ya, gitu, karena itu juga menjadi salah satu pengikat ya, betul, menguatkan gitu. Karena manusia tuh punya kecenderungan untuk mencari sandaran yang lebih dari kita ya. Makanya penting buat pasangan itu untuk kita ngejalanin sesi yang yang spiritual, religius bersama, karena itu bisa meningkatkan koneksi emosi antara satu sama lain. Itu sih dari saya. Wah, menarik banget. Nah, teman-teman, buat yang belum menikah atau mau menikah, bisa nih ikutin tipsnya Bu Rika ya, untuk menjaga nanti ke depannya supaya hubungannya jadi harmonis gitu ya. Oke, ini informasinya sangat bermanfaat nih Bu hari ini. Terima kasih Bu Rika sudah datang di podcast Talenta. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga follow semua sosial media kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.